Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia Barcelona kedatangan Dani Olmo, sebahagia Endrick, ya, striker muda yang dibeli Real Madrid. Menjawab pertanyaan siapa pemain bola favoritmu, dijawab Bobby Charlton dan Puskas. Ya, nanti akan gue bahas. Tapi Barcelona selain kedatangan Olmo, ini rumornya Barcelona akan kedatangan bulan. Bukan dong, hate dong. Barcelona akan kedatangan antara Coman, pemain Prancis yang dibayar Munchen, atau Chiesa yang cuma dibanderol 20 juta euro. Tapi pemain tersebut memiliki tapi, yaitu sering cedera. Kalau Coman sering cedera, kalau Chiesa kena ACL. Jadi kira-kira worth it gak? Siapa antara salah satu dari mereka yang masuk ke Barcelona bisa mengisi posisi penyerang, terutama di flank kiri, Chiesa atau Coman? Kalau mereka masuk, siapa yang harus dijual? Kalian juga wajib menjawab dengan komen. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang selalu nonton video gue, komen, like, dan subscribe channel YouTube gue, yang nge-share dan selalu berargumen, dan baru follow medsos gue. Terima kasih yang nambah subscribe, sekarang udah 39.000, bentar lagi 40.000, masih jauh kalau 100.000, yang penting kita happy aja, oke? Buat fans Madrid juga jangan lupa nih nonton, gue bakal bahas Endrick. Sebenarnya mungkin dari lu juga, ini Endrick siapa? Kok bisa masuk Ballon d'Or? Kok tingkahnya aneh? Sama Ancelotti juga ngelawan, sama Valverde yang notabene temen pas Copa America cuma di body-bodyin. Siapa dia aja? Tapi kita bahas Barcelona terlebih dahulu. Dan juga gue bacain komen-komen kalian nanti ya di YouTube gue. Bakal gue bacain komentar-komentar. Nah, ini adalah rumornya sekarang ya, harusnya ini adalah presentasi dari Dani Olmo. Gue bingung kalau misalkan dia dari La Masia, apakah harus presentasi lagi atau enggak? Tapi untuk euforia, untuk apa ya, celebrate ya, jadi harusnya presentasi. Jadi kita bukan welcome Dani Olmo, tapi welcome back Dani Olmo. Banyak orang juga yang nggak setuju, termasuk Coach Justin. Dia nggak setuju. Bukan nggak setuju, dia heran dengan pembelian Dani Olmo. Udah harganya 50 juta dan dibilang di Leipzig itu bukan inti. Ya, walaupun top skor di Spanyol, top skor pas Euro, namun di Leipzig bukan di inti. Kalau gue bilang mah nanti akan gue bahas ya. Jadi Olmo, kita bahas dulu Olmo nih ya. Kalau orang nggak seneng sama Olmo, gue seneng sama Olmo. Ya mungkin beberapa orang melihatnya ya udah, kalau secara data nggak inti di Leipzig. Tapi kalau lu lihat secara permainan, itu yang dibutuhkan Barcelona. Dia bukan striker nomor 9. Pertama nih, dia bisa cetak gol. Oke, gelandang Barcelona banyak. Oke, gelandang Barcelona kreatif, bisa nge-create chance. Tapi yang buat ngegolin dikit. Fermin baru jago di Olimpiade nih. Ya, jadi Olmo bisa cetak gol. Dan gue rasa mirip-mirip lah Spanyol de la Fonte sama Barcelona di tangan Hansi Flick. Jadi kalau striker lu buntu, kalau striker lu nggak ada yang umpan, ya saatnya gelandang masuk, saatnya back-back masuk, saatnya mengisi lubang dan mencetak gol. Itu ada di Olmo. Itu satu ya, Olmo bisa mencetak gol. Bukan cuman kreatif lah, bisa ada Pedri, bisa ada Gundo, bisa ada Gavi, bisa ada Fermin gitu kan. Tapi untuk cetak gol, Pedri belum setajam Olmo menurut gua. Olmo bisa cetak gol. Olmo bisa punya kemauan untuk spekulasi. Nah, kalau dibilang ntar kan dia gantiin perannya Pedri. No. Ya, Pedri bisa main di belakang striker, bisa. Main di wing kalau dipaksa bisa. Dan ini Olmo, tonton deh La Masia, lu tonton lagi Barcelona TV, lu lihat Dani Olmo ya, dari awal dia muncul sampai dia pindah. Ya, Olmo pernah menggunakan nomor 9. Dia pernah jadi striker di La Masia, di akademi dia jadi striker. Ya, dia cetak gol. Dia pernah menggunakan nomor punggung belasan. Ya, dia bisa main di belakang striker. Dia bisa main menggunakan nomor 7. Berarti dia bisa di flank. Ya, terakhir kita lihat ya dia main gantiin perannya Pedri di Spanyol di belakang striker. Dan yang jelas dia ketika striker buntu, Olmo lah opsi yang muncul untuk mencetak gol. Jadi kalau 50 juta worth it apa enggak? Ya sebenarnya kalau bisa dimurahin, murahin lagi. Karena hype-nya mungkin di
di Spanyol pas Euro kemarin. Tapi secara kualitas 50 juta harusnya menurut gua Afif Safi ya fine-fine aja 50 juta. Mungkin ya terlihat agak aneh transfer Barcelona, kenapa dia nggak cari wing kiri. Wing kiri dicari Nico Williams kan susah, gajinya dinaikin, dia masih betah di Bilbao. Ya jadi opsi aja. Olmo bisa main di belakang striker, Olmo bisa main nomor 7, yaitu main di flank entah kiri atau kanan. Olmo juga bisa spekulasi atau tendangan, mencoba shoot dari luar kotak penalti, yang siapa tahu kalau on target, siapa tahu jadi scrimmage bola, siapa tahu juga gol. Ya walaupun ya golnya juga sering Dani Olmo. Jadi 50 juta menurut gua worth it, dan Olmo bisa melakukan banyak peran di Barcelona, dan Flix harusnya bisa memanfaatkan jasa Olmo di Barcelona. Welcome back Olmo. Silakan yang mau bantah, silakan kalian bantah. Nah, pertanyaannya kan kenapa lu nggak beli wing aja? Kenapa lu beli Olmo yang di Leipzig aja nggak inti? Sekarang kita bahas wing ya. Wing ini secara bonding Nico Williams sama pemain-pemain Barcelona bagus banget. Ke Lamine Yamal dekat, ke Ferran Torres dekat, ke Fermin dekat, ke Gavi dekat. Ya, gue yakin kalaupun nggak tahun sekarang, tahun depan bakal pindah ke Barcelona kalau emang Barcelona masih tertarik, kalau nggak ada wing-wing yang bagus. Tapi Barcelona berusaha mendatangkan Federico Chiesa atau Coman, pemain Bayern asal Perancis. Pertanyaannya worth it apa enggak? Kalau Coman, loan aja. Kalau Coman, pinjam aja. Kalau pinjam gue ikhlas. Kenapa kalau pinjam gue ikhlas? Kalau beli, dia sudah punya riwayat cedera. Bukannya gua mengunderestimate pemain Coman, pemain yang bagus, dia juga punya speed yang kenceng, tapi dia terbukti banyak cedera juga. Ngapain lu beli pemain yang cederanya kambuhan? Kayak lu beli Ansu Fati, ada 2 berarti di situ. Lu berarti Ansu Fatinya dikloningin. Ya, ini adalah riwayat Coman. Bukan. Ya, riwayat Coman di Bayern Munchen. Ya, 48 hari dia pernah cedera, ada robekan di otot aduktor. Ya, itu 2023-2024. Ya, tahun musim kemarin berarti. Ada gangguan di otot 4 hari. Pernah cedera 50 hari karena cedera medial kolateral ligamen pada utut. Wah, ligamen ya, udah ada ACL-nya juga berarti. Robek pada serat otot. Nah, itu musim lalu terjadi 20 hari. Gangguan otot 3 hari. Jadi kalau untuk opsi pembelian, gua nggak dulu untuk Coman, karena takutnya lu ngabisin BPJS kayak Dembele, kayak Frenkie de Jong gitu. Jadi daripada banyak-banyakin pasien BPJS di Barcelona, mending dipinjem aja. Dipinjem bisa kayak Adama Traore, saat itu bagus juga, beberapa kali dicoba kalau lagi buntu, lagi jadi opsi, masuklah Coman. Nah, satu lagi ada Federico Chiesa. Ya, ini anaknya Chiesa yang ada di Juventus. Dia cuma dibanderol dengan harga 20 juta. Ini tahu bener tahu nggak, tapi kalau 20 juta untuk Chiesa, kali ini gue ambil aja. Walaupun kalau orang udah cedera ACL, itu kan bukan cuma cedera, menahan rasa sakit, memulihkannya itu bukan cuma menahan rasa sakit, tapi juga bisa menghilangkan traumatik. Banyak, fasenya banyak. Kaki lu masih sakit, jalan lu nggak seimbang, ya kekuatan lu yang dari 100 mungkin turun dari 8 jadi 80, mungkin turun ke 70. Ya, belum lagi rasa traumatik. Jadi rata-rata pemain yang udah kena ACL harusnya karirnya nggak terlalu melesat ya. Ronaldo Nazario lagi bagus-bagus ACL. Jack Wilshere bagus-bagus ACL. Ya lihat Ansu Fati bagus ACL. Jadi menurunnya tuh kelihatan. Tapi secara statistik, ini cederanya dulu ya. Cedera statistik dari Federico Chiesa dari musim kemarin, bahkan dari musim 2022. Kelelahan otot 2 hari. Cedera femur pada otot paha 29 hari. Wah, ini ligamen nih, ACL. Ligamen 269 hari. Robek pada cruciate ligamen. Kebugaran, membugarkan diri 26 hari. 5 hari gangguan pada lutut, 14 hari gangguan otot, 3 hari gangguan otot, lutut. 5 hari, udah sisanya hari-hari cedera yang tidak diketahui di akhir 10 hari cedera tidak diketahui. Jadi dia melewatkan banyak pertandingan. Jumlahnya banyak banget ya pertandingan yang dilewatkan oleh Federico Chiesa. Tapi
Secedera-cederanya Federico Chiesa itu masih lebih worth it ketimbang Ferran Torres di Barcelona. Secara umur, Ferran Torres masih 24, Federico Chiesa 26. Aduh, gue ngerasa tua ya. Ini bapaknya gue nonton loh. Anaknya udah umur 26. Ya secara tinggian Ferran Torres ya, market value masih 32 juta ternyata guys. Ya, jadi ini jarak tempuh Federico Chiesa mau turun ke belakang, sama-sama mau ya. Cuma Ferran lebih ke sayap kanan, ditaruh Xavi kemarin, Federico di sayap kiri. Nah, ini banyak nih head to head Federico dan Ferran Torres. Menit per game lebih banyak malah menit per game si Chiesa ya. Menit bermain juga lebih banyak, golnya bahkan di saat cedera terus-menerus gol Federico Chiesa itu 9 gol. Ya, Ferran Torres 7 gol. XG-nya itu Chiesa lebih besar 6.43 atau 9 dari 7 itu. Si Ferran Torres 5.51 ya, gol per gamenya 0,3 untuk Chiesa, 0,2 untuk si Ferran Torres. Tackle-nya lebih banyak Chiesa, 6 tackle, dribble pass lebih banyak si Ferran Torres. Blok lebih banyak, ngeblok si Chiesa 0,7 ya. Assist per game lebih banyak si Ferran Torres. Dan ya assist expected assist ya, XA tadi kan XG, ini XA lebih banyak Chiesa 5.58, big chance-nya 12. Wah, ini walaupun ya berarti ya sukses dribble tuh Chiesa lebih banyak 1,1 42%, 0,3 dari si Ferran Torres. Jadi sesakit-sakitnya Ferran Torres sakit-sakitnya si Chiesa masih memberikan impact juga untuk Juventus. So, jadi kalau Chiesa dibeli nggak apa-apa kalau 20 juta, tapi ya jangan 30 juta. Kalau mau dibeli 20 juta, oke lah. Nah, jadi kalau di antara Coman atau Chiesa, Coman kalau masih bisa di loan, ya loan aja. Tapi kalau beli, gue nggak dulu buat Coman. Riwayatnya panjang banget dan nggak mau ada Dembele jilid 2, Ansu Fati ada double di situ. Dan kalau Chiesa, monggo dibeli. Gue jarang banget. Coba lu sebut pemain Itali yang bermain di Barcelona. Siapa ya pemain Itali? Thiago Motta. Ya, biar ada pemain Italinya lah. Ya, di Spanyol, di Barcelona. Gitu, dari gua. Jadi untuk Dani Olmo, silahkan diperdebatkan. 50 juta, worth it. Berdasarkan fungsi, kestabilan, dan kebutuhan Barcelona. Menurut gua worth it. Dan Coman, silahkan di loan. Kalau enggak, jangan dibeli. Federico Chiesa kalau memang 20 juta beli, lebih dari itu nggak usah dibeli. Oke, gitu. Sekarang kita ke Endrick dari Real Madrid ya. Gue nggak tahu lu gini, pasti ketutup Mbappe kan si Endrick ini, tapi ini gue nggak tahu media kayak The Next Pele atau Pele Black Market kayak gitu, dari secara mainnya gue nggak ngelihat bahkan ada potensi ya. Mudah-mudahan gue salah, karena gue ngelihat waktu Vini awal-awal di Madrid, oke lah dia goceknya salah-salah, dia lari tendangan masih ngablang, tapi gue bisa ngelihat kayak ini orang bakal jago, bahkan kan mau nominasi Ballon d'Or. Vini seperti itu, gue ngelihat kayak dulu ada Jesse Rodriguez, tapi nggak bisa dimanfaatkan sama Madrid. Banyak kayak pemain-pemain Madrid yang gue lihat, wah ini bakal jago, ini bakal keren gitu, tapi bener berhasil. Tapi untuk Endrick, kasih tahu gua sekeren apa dia. Ya, sampai Madrid beli Endrick. Kalau ada Guler kelihatan kaki kirinya bagus, liak-liuknya kayak Ozil, berani shoot dari luar kotak penalti, tapi Endrick tolong. Begitu di interview. Ini interviewnya lucu banget, ada 2 orang, satu Endrick, satu yang interview. Dibilang, sebutkan 5 pesepak bola favorit kamu. Pertama, dibilang siapa ya, gue lupa. Pokoknya pas kedua tuh Bobby Charlton. Terus yang bilang kayak Bobby dan Charlton. Anjing, ini ada 2 orang yang gak ngerti bola, satu layar. Bobby, Charlton. No. Bobby Charlton 1 orang. Kata Endrick. Iya, maksud gua, lu nonton Endrick. Bobby Charlton, lu Puskas nonton. Kenapa lu gak nyebut Pele? Maksud gua kalau itu buat engagement ya, lu ngerti engagement oke lah buat dipertanyakan. Cuma gak segitu juga, mending lu sebut Cristiano Ronaldo gak apa-apa. Terus lu sebut Bellingham, wajar gitu. Lu masih muda, 16 tahun, ngelihat Bellingham main, ngelihat Ronaldo main, tuh wajar. Puskas, gue nggak yakin lu nonton Puskas. Siapa lagi? Satu lagi.
Bobby Charlton, gue yakin bapak lu pun belum tentu nonton Bobby Charlton. Biar dibilang ngerti bola apa gimana, terlalu jauh mas lompatnya. Ada Pele di Brazil, ada Neymar di Brazil, ada Vini di Brazil, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Brazil. Lu sebut Brazil tuh nggak apa-apa. Bobby Charlton. Dah ya, semoga Endrick, gua ngelihat dia bagus mainnya. Semoga gue lihat Endrick nih bisa jadi striker top lah ya, karena Madrid itu terkenal membawa aura bintang buat pemain-pemainnya. Gue masih percaya itu. Tapi Endrick, kita tunggu Endrick ya. Joselu bener kan, dia jadi big game player, dia jadi pembeda yang gue bilang apa walaupun udah dijual. Tapi Endrick, tolong fans Madrid komen Endrick bagaimana kabarnya? Arda Güler bagus ya, Bellingham udah kebukti ya. Siapa lagi tuh yang datang? Mbappe, ya Mbappe jago lah ke Madrid, ya pasti Liga Champions dapat, nggak tahun ini tahun depan. Tapi Endrick, tolong. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Silakan yang nggak setuju boleh di debat, yang setuju boleh di komen. Dan terima kasih yang udah selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum bekerja dipekerjakan, yang udah bekerja semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.